Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat religi. Ketemu lagi di episode yang keempat. Podcast kita kali ini ngobrol santai. Kali ini kita ditemani Ustadz Nur Kholili. Oh, Pak Ustadz ini berat ini kalau Ustadz. Berapa kental? Oke, kita ya kalau panggilan itu terserah di mana aja ya. Boleh. Di mana aja memiliki ciri khas masing-masing. Ada tuan guru, ada kiai, ada ustadz, ada mas, non dan segala macam. Ayolah apalah arti panggilan itu. Yang penting itu cara masyarakat memberikan penghormatan. Betul. Sebenarnya seperti itu. Tapi yang paling penting itu bagaimana kita pantas nggak dengan dihormati dengan itu gitu ya. Itu yang berat itu. Masalahnya yang di situ berat ini. Takut belum matas ini. Ya lagi lah. Oke, hari ini sebelum kita lanjut, Ustadz Nur Kholili. Saya panggil Cak Nur. Cak Kholili apa Cak Nur ini? Cak Kholili lebih enak ya. Cak Lili. Cak Lili. Dari Maron ya. Dari Maron sekarang bertugas di KUA Pajarakan. Ya. Oke. Nama lengkap Nur Kholili. Oke. P3K penyuluh ya. Sekarang ada berapa majelis taklim? Kalau penyuluh itu kan punya majelis taklim binaan itu wajib ya. Ada berapa majelis taklim? Ada kebetulan sekarang 4, tapi yang aktif ada 2. Maksudnya yang aktif yang dibina secara kontinu. Ya, secara terus menerus. Yang 2 itu kadang 1 bulan, kadang ya dalam 1 bulan kadang tidak ada gitu. Tapi majelisnya ada. Oh, majelisnya ada, ya, tapi tidak diisi rutin. Atau pengisinya ada yang lain beda. Bukan cuma diisi dengan baca-baca itu aja. Tidak diisi dengan hal-hal kajian. Bagaimana dengan secara umum dulu kita bicara keberadaan majelis taklim ya. Majelis taklim. Dulu kita belajar agama itu nggak sekuat dulu ya. Kalau sekarang itu dulu nyantri mondok di musola apa itu kan sampai betul-betul dewasa. Sekarang kan kesempatan untuk itu, tetapi agak terbantu dengan media sosial dan segala macam. Tetapi bagaimana sih majelis taklim hari ini? Nasib majelis taklim hari ini bagaimana? Alhamdulillah, kebetulan yang kami bina di majelis taklim kami sudah berdiri dari tahun 2016. Berarti sudah 9 tahun ya? Iya, 9 tahun. Yang mana sebelum majelis taklim di situ tidak disebut majelis taklim oleh jamaah. Kan kebanyakan ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh pasti awam. Yang awalnya itu disebutlah muslimat lah, kelompok selawatan lah, sarwun ya. Pada akhirnya memang kami dari awal memang sudah bisa dikatakan mendirikan bersama-sama kami dari awal memang. Tapi belum disebut majelis taklim karena berjalan diisi dengan baca-bacaan, tapi kajian tetap ada. Lambat laun ada kami ada pendaftaran di KUA. Mendaftar majelis taklim itu ya? Iya, mendaftar lah di KUA itu dapat SKT ya. Ya, SKT. Sudah terdaftar di SKT. Akhirnya mulai paham, kami sampaikan tentang majelis taklim seperti ini. Akhirnya jamaah yang kebanyakan ibu-ibu sudah ke atas, mungkin 45 ke atas rata-rata. Jadi paham. Ini Cak Lili ternyata seleranya selera ibu-ibu. adanya seperti itu. Atau sama istrinya memang kalau majelis taklim ke ibu-ibu yang sama-sama. Enggak sih. Hari ini kan memang seperti itu ya. Fenomena yang berkembang itu lebih banyak ibu-ibu loh yang majelis taklim. Kalau bapak-bapak ini gimana ya? Di mana mereka gajinya? Kalau majelis taklim cowok-cowok kan agak jarang ya? Agak jarang memang. Jarang ya. Kalau ada pun kayak sarwun. Kata sarwun kalau kasih nggak pengajian tok mebet, tok dong. Adrohum tuh. Kalau ada pembahasan sedikit saja kalau bapak-bapak itu pasti Siamat ada kode-kode tertentu lah. Ya, kalau bapak-bapak. Ada keengganan gitu. Ya, memang
ini problem kita semua. Bagaimana bapak-bapak kadang alasannya Ya. capek kerja lah, yang itu ya kegiatan mereka yang cari nafkah ya harus. Tapi boleh hitung-hitungan nggak? Bapak dan ibu itu lebih capek mana gitu? Ya kalau apa namanya ya, kalau dipikir-pikir sepertinya memang lebih capek ibu-ibu. Gitu ya? Iya. Saya itu pernah hitung-hitungan ya. Saya pernah ditinggal istri selama 3 hari. Bukan ngambek sih, bukan ngambek lah ya. Mohon. Curhat. Enggak. Sedang acara di rumah mertua gitu aja lah, jangan. Curhat. Ya anggap saja istri sedang tidak ada di rumah selama 3 hari, saya dititipi anak-anak gitu. Masya Allah. Rumah itu berantakan. Anak-anak minta makan. Aduh, nggak sempat ini. Yang ternyata kita merasakan betapa beratnya. Iya. Ya. Sebagai ibu itu bagaimana? Tapi lah dengan begini, ini masalahnya bapak-bapak masih merasa saya yang bekerja, saya harus ke majelis taklim itu nggak ada waktu, tenaga sudah terkuras habis itu kerja. Ya, itu luar biasanya ibu-ibu. Kadang pagi itu yang khusus yang kami bina ya, pagi itu masih ada yang kerja ke sawah, ada yang cari rumput. Itu setelah salat duhur selesai, Ibu-ibu itu ke sawah. Iya, ibu-ibu itu. Marah Pak Bapak. Tapi ini lakon. Gitu masih ke majelis taklim. Iya, masih sempat. Kadang ada ya majelis taklim yang habis duhur gitu. Iya. Ibu-ibu itu. Masya Allah. Luar biasa. Kadang yang bawa anak ya. Iya, ada bawa juga. cucunya. Bawa cucu. Jak minyak gelu alasan kena. bahkan kalau nyampe di keterangan sesuatu lah yang agak menyinggung di bapak-bapak kehidupan, yang laki-laki lah, pasti ada yang nyeletuk ibu-ibu itu. Cemaan Pak Bapak norok ya kia. Nah itu ya. Nah ini. Oke. Nanti kita akan perbincangkan lebih lanjut ya, bagaimana sih bapak-bapak ini agar punya wadah mereka untuk taklim gitu loh ya. Iya. Karena hari ini memang lemah ya, lemah. Dulu orang atau saja sampai sekarang kalau ada urusan omong-omong itu pasti konotasinya larinya ke perempuan. Iya. Bisa lebih birbine. Punya 2. Marah kena takut tidik. Nggak, maksudnya kosakata perempuan dianggap lebih banyak dan segala macam, tapi nyatanya hari ini mereka lebih banyak mendengar. Ya. Di majelis taklim itu kan mendengar. Bapak-bapak kalau di kopi-kopi, di warung kopi itu kan bentam loh. Ya. Asalkan ibu-ibu itu tidak nyampe ke suatu penjelasan yang apa ya, menurut ibu-ibu itu sangat mengena. Pasti akan perasaan. Ya, perasaan atau apa, entah itu sensi yang tema-tema sensitif itu. Tema-tema yang sensitif itu pasti nyeletuk. Ya itulah serunya. Ya kalau sekarang kita lebih lanjut ke majelis taklimnya ya. Di majelis taklim itu biasanya ibu-ibu lebih suka tema-tema apa sih yang dibicarakan? Lebih suka di tema ya kehidupan lah. Oke. Kalau di Vicky ya. Di Vicky karena memang kebanyakan yang awam-awam. Nyampe di suatu keterangan lah kadang, oh iya kok saya belum pernah dengar seperti ini, padahal sudah dari dulu keterangannya, atau ya, sesuatu yang maklum daruri gitu ya. Ya karena memang akses pendidikan agama kita memang betul. Sangat lemah ya. Kalau kita tidak menjejalkan di banyak kesempatan, ini memang sebenarnya saya juga apa ya, kalau ada orang selamatan gitu terus sempatkan hanya 10 menit atau menyampaikan sesuatu yang penting disampaikan, karena kalau nggak ada ke situ, ini bapak-bapak kan juga balik lagi tadi. Terus biasanya membuka apa sih, tanya dialog jawab, gitu ya, tanya jawab dialog ya. Dan juga apa namanya, selain dialog tanya jawab, dan kami pasti sudah kalau ada apa program dari pemerintah pasti kami sampaikan. Iya, pasti. Artinya program-program yang harus disampaikan kepada masyarakat gitu ya. Iya. Pasti akan langsung disampaikan pasti. Zaman majelis taklimnya apa namanya majelis taklimnya? Saif Hasan. Yang satu? Al Barokah. Ya, semoga barokah ya. Nah, di
Kedua-duanya muslimat ya. Kedua-duanya muslimat, yang satunya campur. Tapi ada cowoknya. Tapi iya, di musola apa di masjid, masjid? Oh, di masjid. Yang satunya di musola. Oh, pindah-pindah enggak? Enggak, Di satu tempat ya? di satu tempat. Pakai konsumsi enggak? Kalau konsumsi itu apa namanya? Seikhlasnya. Jamaah itu ada yang bawa gitu. Oh, pasti sudah. Jadi iya, karena nggak ada tuan rumah ya. Iya. Nah, ini menarik, ini menarik. Karena hari ini kan beberapa acara yang sering kita mendengar dan sering dikritisi itu kan yang kaitannya dengan konsumsi itu ya. Karena hari ini ngajinya nggak seberapa, konsumsinya paling biayanya, kosnya paling tinggi di situ. Termasuk pengajian-pengajian umum itu kan kos terbesarnya kan di. Sebenarnya iya sih, saya kira bisa nggak sih pengajian nggak usah makan? Ya, alhamdulillah kalau di binaan kami tidak ada yang apa namanya wajib untuk ada konsumsi, tidak ada. Tapi jamaah itu pasti setiap kali kegiatan ada saja yang jamaah bawa, yang gitu ya. Tapi jadi kayak iya bu, makanya bodoh. Saya ngocak iya makanya tak usah lah, tak usah konsumsi, janji tak penting. King lemau lejer ya bos, gak apa nih soal. Inilah problem yang sudah berjalan di masyarakat. Kadang iya sih mulutnya ketika di depan orangnya, enggak apa-apa, enggak ada konsumsinya gitu. Tapi begitu pulang, wah jauh-jauh ternyata doa apa sih ada keren. Oke. Kalau boleh cerita yang problem yang kami rasakan ketika hujan. Ketika hujan itu di atasnya itu kan kadang tidak bagus lah. Atap musola atau masjid itu. Iya, itu kadang bocor. Kalau hujan lah itu masalahnya. Problemnya ketika hujan. Musolanya apa namanya itu? Musolanya Raudatul Jannah. Raudatul Jannah, desa Gerongan. Desa Gerongan. Pemerintah di desa Gerongan ada majelis taklim yang musolanya bocor kalau kehujanan. Semoga dari podcast ini didengar. Kalau tidak hujan aman-aman saja. Ya, tapi kan masuk harus gitu. Iya. Sekarang itu musim kemarau aja bisa hujan. dan kalau itu apa namanya sound systemnya lebih keras hujannya daripada sound systemnya kalau hujan. Jadi, ini menyiksa tenggorokan Ustadz ya. Sampai ring-ceringan. Saya kira itu bukan hanya pemerintah, itu bagaimana masyarakat ikut merasa memiliki dan ayo bareng-bareng musola-musola yang selama ini dijadikan pusat kegiatan agama. Ayo kita sebagai warga yang beragama, kita sebagai umat beragama seharusnya punya panggilan jiwa, punya rasa ikut memiliki, dan ayo bareng-bareng kita ambil peran ya. Saya kira dengan cara apa aja, dengan biaya, kalau patungan kecil-kecil jadinya juga besar. Tapi yang menjadi problem hari ini ketika ada patungan itu kan ada kadang yang minta patungan ya, yang minta urunan itu yang sungkan panitianya ya sungkan sendiri. Oke, kita lanjut lagi dengan output dan outcome-nya dari kajian-kajian seperti itu. Sebenarnya bagaimana sih dampak dari majelis-majelis taklim itu di dalam kehidupan masyarakat? Alhamdulillah jamaah itu sangat merasakan manfaatnya. Ya katanya tadi itu, ternyata boleh seperti ini tidak boleh. Saya baru tahu gitu. Itu sangat manfaatnya itu sangat sangat dirasakan oleh jamaah itu. Banyak yang menyampaikan walaupun tidak secara langsung dengan kami. Itu pasti ada yang ada yang berkata seperti itulah. Dan masyarakat atau jamaah itu sudah mulai paham hal-hal yang tidak boleh, yang boleh, yang ya khususnya di pemerintahan ini ya, program pemerintah yang harus nyampai ke masyarakat, yang harus disampaikan ke jamaah itu kan gampang sudah sekarang. Oke. Inilah yang saya perlu sampaikan juga kepada masyarakat, bahwa penyuluh itu lidahnya agama dan lidahnya pemerintah gitu ya. Jadi mari kita manfaatkan. Jadi para ustadz ustazah yang memiliki majelis taklim yang ingin menghadirkan teman-teman penyuluh agama Islam di setiap KUA itu sudah ada penyuluh agama Islam, silahkan menghubungi KUA masing-masing atau menghubungi siapa saja yang ada di KUA, nanti biar dihubungkan dengan penyuluh. Betul. Kalau membutuhkan suluhan gitu ya majelis taklimnya. Dan tetapi
teman-teman penyuluh itu tidak selalu harus di majelis taklim ya, tidak harus di majelis taklim. Jadi kegiatan apa saja yang perlu butuhkan suluhan, pendampingan produk halal untuk warung-warung mungkin ya mau konsultasi ini sudah benar ya, suci belum, cuci sayur seperti ini sudah benar. Saya kira mari dimanfaatkan teman-teman penyuluh yang ada di KUA ini di majelis taklim kalau mau dihadirkan nggak usah mikiri berkat kan gitu ya, nggak usah mikiri berkat, nggak usah mikiri transport aman. Ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat, nggak usah mikiri itu. Insya Allah kami akan hadir di tengah-tengah masyarakat kapanpun, bahkan bahasanya 24 jam. Mana Indomaret aja masih kita 24 jam, termasuk rumah sakit kalau membutuhkan pendampingan, orang keluarga yang sedang sakit membutuhkan pendampingan dari segala macam. Apalagi di KUA Panjarakan sudah ada sosial medianya. Bisa diakses di situ ya. Di sosial media juga bisa. Semoga KUA Panjarakan semakin maju, semakin keren. Amin. Apalagi sekarang ada program podcast seperti ini, program bincang-bincang santai ini, semoga manfaat untuk masyarakat Panjarakan, masyarakat Kabupaten Probolinggo atau masyarakat secara luas. Obrolan kita pada pagi hari ngalor ngidul nggak jelas, tapi semoga tetap ada poinnya. Ya, mudah-mudahan manfaat ya. Iya, poinnya tetap bisa kita ambil, dan ini sebagai bentuk syiar kita menyampaikan apa ya, lidahnya agama dan lidahnya pemerintah. Semoga bermanfaat. Kita akan ketemu di kesempatan yang berbeda, tetapi dengan suasana yang semoga akan jauh lebih menggembirakan. Semoga sehat semua. Jangan lupain subscribe, komen, share, like. Ada iya. Komennya gimana komennya? Ya kalau komen sih nggak harus yang lurus-lurus dipuji. Monggo kritik, saran, masuk. Butuh. Ya, agar kita bisa lebih perbaiki, bisa kita tingkatkan walaupun dengan alat seadanya. Yang penting kan kontennya gitu ya. Yang penting konten dan kontennya. Terima kasih atas segala perhatian, terima kasih. Semoga ini terus menebar manfaat apa yang kami lakukan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.